berprestasi, raih mimpi dan Liftoff will start in T-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Silakan dua. Apa alasannya? Silakan Bu. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar? Baik. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, yaitu subtema 4 pembelajaran 1 IPA tentang organ peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semua boleh berdiri semua ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tema kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan organ peredaran darah, macam-macam dan gangguannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah dan macam-macam gangguannya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa, Nana? Rantun tentang organ peredaran darah. Oke, selanjutnya. Nah, tuh. Siapa yang pernah terluka? Apa yang terjadi jika terluka? Siapa yang sudah pernah terluka? Terluka itu maksudnya kena pisau atau sebagainya. Banyak yang kena. Keluar darahnya enggak? Keluar darahnya. Terus tuh ada yang robek tangannya? Ada. Itu termasuk dari organ peredaran darah ya, terganggu oleh karena luka ya. Nah, lanjut. Nah, terus bagaimana dengan peredaran darah pada hewan atau burung? Kita kemarin sudah belajar kan tentang organ peredaran darah pada burung. Nah, anak-anak kemarin sudah tahu semua. Nah, selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang organ peredaran darah? Apa coba? Anak-anak tahu apa tentang organ peredaran darah? Organ peredaran darah itu apa aja meliputinnya? Paru-paru, terus jantung, terus pembuluh darah, ya betul, terus apa lagi ya? Jantung, pembuluh darah, paru-paru, terus ya darahnya. Pasti ada darahnya, pasti ada darahnya kan? Nah, kemudian selanjutnya, organ peredaran darah. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran untuk supaya anak-anak lebih memperdalam lagi materi-materi hari ini. Ya, kita dengarkan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, tadi di awal kita sudah menyebutkan, Ibu tadi bilang organ peredaran darah tertutup dan terbuka. Pada proses peredaran darah, darah mengalir dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Nah, itu kalau tertutup, jadi dia di dalam, mengalirnya itu di dalam pembuluh darah. Ya, jadi di kulit kita ini banyak kayak urat-urat. Kalau kalian bilang ini adalah pembuluh darah kita. Makanya kalau orang bunuh diri di sini, itu kan, itu bisa meninggal karena organ peredaran darahnya atau pembuluh darahnya itu terpotong. Makanya itu nggak boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya itu peredaran darah terbuka. Nah, kalau peredaran darah terbuka yaitu adalah sistem peredaran darah atau tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung yang cukup rendah. Oleh karena itu, sel makanan yang terdorong akan mengalir lebih
lebih lambat. Selanjutnya itu peredaran darah. Nah, peredaran darah tadi sudah disinggung ya. Jadi peredaran darah itu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, jantung, burung terdiri atas empat bilik. Ini kalau di peredaran darah burung yaitu bilik kanan, bilik kiri, selami kanan, dan selami kiri. Selanjutnya kalau peredaran darah manusia nih. Nah, ini peredaran manusia. Kita coba sebutkan salah satu, coba tunjukkan. Ya silakan. Ya, berdiri, nggak apa berdiri di situ. Apa aja? Satu, terus paru-paru, darah. Nah, iya betul. Jadi paru-paru itu tetap ya, Nak ya, ikut. Nah, sekarang kita beri nama kelompok kita yaitu yang ini jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Sekarang buka LKPD-nya, dilihat LKPD-nya. Ya, dilihat LKPD-nya. Sudah buka LKPD-nya, ada 4 lembar. 4 lembar. Nah, di situ tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan, dijawab. Selanjutnya anak-anak semua itu menjawab soal yang ada di LKPD dan nanti dipresentasikan atau dijawab ke depan bersama teman-temannya. Sudah paham? Ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan kerjakan dengan baik dan diskusi kelompok. Nah, ya, sudah bawa itu semua kan materinya yang tadi di internet? Sudah cari dan bukunya juga dibuka. Oke? Silakan dikerjakan. Ada yang belum jelas boleh tanyakan dengan ibu. Ya, ini jawab pertanyaannya. Kan? Nah, ini kita lihat tulisan sudah baca kewajiban peredaran darah. Bisa menjadi peredaran darah, bisa menjadi peredaran darah. Nah, ini petunjuk penggunaannya. Nah, di sini jawabnya di sini. Jawabnya di halaman 4 ya. Jawaban soal tersebut di halaman 4, oke? Iya. Semua. Perkenalkan nama anggota kelompok pembuluh darah: Delia, Ratih, Salsabila, dan Zira. Nomor 1, mengalirkan darah. Nomor 2, jantung, pembuluh darah, dan darah. Nomor 3, anemia, thalassemia, dan hemofilia. Anemia. Penyebab anemia adalah kekurangan darah. Thalassemia. Penyebab thalassemia penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik. Hemofilia. Penyebab hemofilia darah sukar, membeku saat terjadi luka. Perkenalkan nama kelompok saya, kelompok jantung dari 4 anggota: Sakila, Kiara, Elis, Anya. Sistem peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. Jantung, paru-paru, peredaran darah, dan darah. Thalassemia, hemofilia, hipertensi. Thalassemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Thalassemia sering menyerang bayi dan anak-anak. Hemofilia merupakan penyakit yang disebabkan darah sukar, membeku saat terluka. Hipertensi disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi
di dalam air. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya kelompok darah. Nama Najwa, Nanda, Rifka. Peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. 2. Jantung, pembuluh darah, dan darah. 3. Darah tinggi disebabkan karena stres atau kebanyakan makan manis. Luka karena pisau menyebabkan darah keluar atau susah keluar. Varises adalah penyakit pelebaran yang terjadi pada pembuluh balik vena. Kondisi ini menyebabkan pembuluh vena berwarna keunguan atau biru gelap. 4. Penyakit anemia menyebabkan kurang darah. Penyakit hemofilia menyebabkan darah sukar membeku saat terluka. Hipertensi penyebabnya tekanan darah yang tinggi. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya paru-paru, Olivia, Salsa, dan Sylvie. Nomor 1. Sistem peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. 2. Pembuluh darah, jantung, dan darah. 3. Anemia, thalassemia, hemofilia. Nomor 4. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Thalassemia merupakan penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik. Hemofilia merupakan penyakit yang diakibatkan darah suka. Dan kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua. Kita akan mengerjakan evaluasi. Waktunya 15 menit ya. Ibu akan memberikan reward atau hadiah atau bintang ya kepada kelompok-kelompok yang sudah bagus. Siapa yang bisa membuat kesimpulan materi hari ini apa? Silakan tunjuk tangan. Maju ke depan. Iya ya ini ya. Apa saja hari ini dipelajari? Apa saja? Organ peredaran darah ada 4, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Penyakitnya? Penyakit apa penyebabnya? Anemia, hemofilia, Terus? darah tinggi, Coba kalau darah itu, kalau anemia itu apa? Kekurangan ya? penyakit kekurangan darah. Ya biasanya itu penyebabnya karena kurang darah. Berarti harus banyak makan apa? Sayuran. Peredaran darah tadi sudah disebutkan Via, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Ada salah satu penyakitnya, tadi itu ada apa? Darah tinggi, ada anemia, thalassemia, ya. Kemudian penyebabnya juga bermacam-macam. Semua anak sudah. Nah, kita minggu depan kita akan belajar mengenai pembuluh darahnya atau organ-organnya secara khusus, atau penyebabnya juga. Apa sih yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah? Paham? Nah, untuk hari ini silahkan siap-siap. Semua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
anak-anak semuanya jaga kesehatan ya, jangan jajan sembarangan. Kemudian